teman-teman semua, balik lagi di channel Cash Story View. Oke, teman-teman, halo. Kali ini aku akan membahas tentang cara pengajuan pinjaman KUR ke Bank BRI. Ya, aku udah buat video sebelumnya menjelaskan tentang apa sih KUR itu ya. Nah, KUR itu aku bahas sedikit di sini adalah pinjaman untuk kredit usaha rakyat gitu dan memiliki bunga yang amat sangat rendah. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengajuan KUR yang benar dan aman. Oke, kenapa saya bilang benar dan aman? Banyak yang tertipu atau misalkan bukan tertipu ya, lebih ke kurangnya informasi untuk pengajuan pinjaman. Jadi banyak yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menariki biaya admin, padahal itu bukan dari orang BRI-nya, seperti itu. Nah, ini saya sudah memiliki pengalaman sendiri secara real mengajukan pinjaman ke Bank BRI, yaitu jenis KUR, karena saya memiliki usaha sembako dan bisnis online yang kalian tahu semua. Cash Story View memiliki toko online di beberapa marketplace besar di Indonesia, seperti itu. Makanya saya mendapat pinjaman dari Bank BRI. Oke, nah. Saya akan sampaikan bahwa yang pertama, kalian kalau mau mendapatkan pinjaman dari KUR ini, kalian harus memiliki usaha yang dijalankan oleh kalian. Saya ulangi lagi. Kalau kalian mau mengajukan KUR, yang pertama kalian harus memiliki usaha. Kalau kalian misalnya karyawan tidak memiliki usaha, itu tidak bisa memilih pinjaman KUR ini, karena ini dikhususkan untuk teman-teman kita yang memiliki usaha. Itu poin pentingnya ya teman-teman, dibalik semua persyaratan ini yang paling penting. Nah, yang kedua adalah usaha kalian minimal sudah berjalan 6 bulan. Oke, nah itu usaha kalian sudah memiliki report di rekening kalian selama 6 bulan. Nah, setelah itu kalian sudah memilikinya, usaha, dan juga record 6 bulan usaha kalian berjalan, kalian bisa mengajukan. Tetapi biasanya gini, kalau usaha kalian yang memiliki modal yang sangat minim, KUR yang diberikan itu akan bertahap. Nah, kan saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa KUR BRI itu memiliki 3 kategori. Nah, biasanya di kategori pertama itu mikro ya, dari pinjaman 1 juta sampai 50 juta untuk 2021 dan 2022 itu ada peningkatan peningkatan angka, yaitu dari 1 juta sampai 100 juta untuk mikro dengan bunga 6% per tahun. Nah, itu dia harus memiliki usaha yang mencakup pembayarannya gitu. Jadi kalau kalian usahanya kecil, bertahap dari 1 juta, 5 juta. Jadi pemberian pinjamannya itu tidak bisa langsung besar. Tetapi kalau misalkan kalian usahanya mencakup dengan modal yang cukup besar dan volume keluar masuk uangnya sudah bagus gitu ya, cash flow-nya, itu bisa langsung memiliki pinjaman yang besar. Jadi tergantung dari usaha kalian juga gitu. Untuk pemberian pinjaman ya teman-teman ya. Nah, kalau yang sudah memiliki legalitas hukum, misalkan sudah memiliki bentuk CP atau PT atau firma dan yang lainnya, itu bisa mengajukan ke KUR retail. Dia bisa maksimal pinjaman sampai 500 juta. Itu. Tapi dia harus sudah berbentuk badan hukum dan memiliki kapasitas yang bisa membayar untuk angsuran ini ya, teman-teman tentunya. Oke. Nah, untuk data yang diperlukan adalah kalian harus menyiapkan, note penting.
Kalau KUR ini dia harus sudah suami istri yang mengajukannya. Kemarin saya dapat informasinya dari Mantri ya. Mantri itu adalah orang dari BRI-nya langsung atau marketing yang khusus mengurus tentang pinjaman. Karena di BRI itu dia memiliki divisi-divisi masing-masing dan saya dapat Mantri khusus divisi KUR karena saya meminjam dari KUR ya. Jadi ada KUR, ada Kupedes. Jadi kalian harus benar-benar tanyakan kalau kalian mau pinjam ke KUR harus ke divisi KUR, nggak boleh ke divisi Kupedes karena bunganya beda. Kupedes itu bunganya standar ya 12% per tahun, besar gitu istilahnya. Nah, kalian harus sudah menikah. Nah, kalian siapkan KTP suami istri, kakak, buku nikah, dan surat keterangan usaha. Nah, ini tips penting ya teman-teman untuk poin surat keterangan usaha ini. Ini wajib sampai wajib sampai ke kelurahan. Nah, di kelurahannya sendiri ini dia diminta untuk foto usaha. Jadi saya sampaikan di video ini bahwa kalau kalian mau mengajukan KUR BRI, kalian siapkan dulu foto usaha kalian untuk membuat SKU, surat keterangan usaha, tapi wajib sampai ke kelurahan. Kalau sampai ke RT RW itu nggak bisa, teman-teman, wajib sampai ke kelurahan. Dan di kelurahan itu diminta foto usaha kalian gitu. Nah, nanti setelah dokumen tersebut disiapkan, nanti aku tulis di sini dokumennya. Di sini ya. Setelah dokumen itu disiapkan, nanti Mantri atau sales pinjaman marketing pinjaman dari Bank BRI akan melakukan survei. Nah, nanti saat survei itu usaha kalian itu akan direkam video dan foto, dan juga akan kalau pinjaman kalian sampai ke 50 juta sampai 100 juta itu kita harus video call dengan kepala cabang Bank BRI yang kita pinjam di daerah tempat kita gitu ya, dekat rumah BRI yang dekat dengan domisili kita harus video call dengan kepala cabangnya kalau pinjamannya besar 50 sampai 100 juta gitu. Nah, prosesnya sendiri yang saya sudah alami, proses itu cukup lama. Saya jujur di sini prosesnya sangat cukup lama, padahal saya tidak meminjam besar gitu ya istilahnya. Prosesnya kenapa bisa lama? Karena begitu banyak KUR ini digandrungi oleh masyarakat dan kekurangannya yang mengelola. Jadi satu Mantri itu dia bisa mengelola sampai 5 sampai 8 debitur per hari gitu. Yang mengajukan ratusan orang, tapi yang mengelola hanya 3-4 orang gitu. Itu yang menjadi kendala kenapa pinjaman KUR ini sangat lama gitu. Saya waktu itu sebulan lebih teman-teman untuk pengajuannya. Dan saya menggunakan jaminan karena posisi waktu itu saya mengajukan itu saya yang memiliki slip gaji, bukan saya nggak kerja ya, yang memiliki slip gaji itu hanya suami saja. Jadi harus ada jaminan gitu. Kalau misalkan suami istri kerja dengan pendapatan yang melebihi angsuran biasanya nggak usah gitu. Jadi kalau jaminan enggaknya itu dia tergantung dari kapasitas kalian. Kalau kapasitas kalian itu jelas dan juga bisa dipercayai oleh bank, itu tidak perlu pakai jaminan. Tapi kalau misalkan bank cukup memiliki keraguan, biasanya kalian diminta untuk menyerahkan jaminan gitu. Biasanya kalau di bawah 50 juta itu motor, kalau di hampir 100 juta itu mobil gitu teman-teman. BPKB mobil maksudnya, BPKB-nya saja, nggak usah sama kendaraannya. Oke teman-teman, saya kira cukup jelas sampai sini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar, pasti saya jawab. Kalau misalkan nanti di kolom komentar kurang jelas, saya pasti buatkan video untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman atas dukungannya. Silahkan subscribe channel ini, like video ini, dan jika berkenan silahkan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi ini. Dan bye!